untuk mengatasi serangan. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tidak terasa 6 hari kita bersama ya, dalam suka maupun duka. Ya tentunya kalau di sini harusnya suka semua ini. Suka makan ya. Baik Bapak Ibu, kami mewakili panitia yang bekerja di sini mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 6 hari kita bersama di sini tentunya masih banyak sekali kekurangan dari sisi kami dan dari panitia maupun dari tempat ataupun barangkali dari penginapan ada yang masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu belajar di sini selama 5 hari, tentunya banyak sekali ilmu yang sudah diserap ya. Banyak atau malah masih jadi bingung? Bingung. Ya. Semakin banyak semakin bingung. Ya mungkin pas berangkat dari sini memorinya belum di reset. Nah, harusnya di-upgrade dulu jadi 2 tera gitu ya. Ya kan ini memorinya 64 ya. Penuh baru 2 hari loading. Tapi enggak apa-apa. Perlahan nanti kita akan teringat apa yang disampaikan Pak Bayu di sini atau disampaikan teman-teman di sini ketika pas jenengan menjalankan di rumah masing-masing atau di lapangan. Tapi kadang-kadang ya membuatku teja aja udah alumni tapi masih tanya gitu. Tapi ya enggak apa-apa, tetap nanti pasti ada teman lain di grup kelas ini yang akan membantu. Kemudian untuk teman-teman yang di grup, monggo silahkan grupnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan teman-teman semua. Nah nanti insya Allah kita juga akan berikan link untuk teman-teman bergabung di grup alumni. Namun silahkan itu bebas, boleh bergabung ataupun tidak. Nah kemudian karena memang dari angkatan-angkatan sebelumnya sudah banyak sekali dan kita sedang membentuk namanya tim perintis yang saat ini sedang mengkoordinasi teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi nanti setiap wilayah ada grupnya masing-masing. Namun saat ini kita masih tingkat per pulau ya gitu. Kalau ini ya Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin sendiri-sendiri, tapi kalau untuk Kalimantan ya baru Kalimantan aja. Jadi kita kumpulkan semua alumni. Tujuannya kita akan membuat koperasi yang sudah sering disampaikan Pak Bayu supaya teman-teman yang punya potensi potensi dari hasil pertanian ini yang bisa diekspor, ya, nanti kita ada wadah untuk kita ekspor gitu. Misalnya ada yang punya lahan kakao berapa gitu ya. Karena Pak Bayu sendiri kan sudah bertemu dengan yang mau ekspor dan juga yang mau impor dari luar negeri. Jadi supaya ada jalan kita untuk bisa hasil dari produksi teman-teman ini bukan hanya untuk komoditas lokal aja gitu. Nah, kemudian teman-teman saya minta beberapa orang untuk mewakili aja untuk memberikan pesan dan kesan mungkin untuk teman-teman yang ada di sini maupun untuk tim yang ada di sini, untuk Pak Bayu ataupun juga bisa berpesan untuk teman-teman yang belum datang ke sini. Monggo silahkan, kami beri waktu untuk 3 atau 5 orang. Monggo. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih waktunya.
Saya akan sampaikan hal yang saya rasakan dan selama di sini. Yang pertama-tama sungguh berterima kasih kepada Pak Bayu, keluarga dan semua tim kru yang ada di sini. Sungguh suatu berkat dari Tuhan ketika akhirnya dengan cara yang gak terlalu merepotkan sebenarnya saya sampai di sini. Tapi ternyata pas di sini semuanya kalau bahasa sekarang itu adalah daging semua. Jadi yang saya dapatkan pelajaran, materi, bahkan peristiwa termasuk praktek dan juga teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini. Semuanya adalah ilmu yang sangat berharga dan saya rasa gak akan berhenti untuk saat ini saja. Rasanya yang jadi PR adalah habis ini, terus terang saya agak sedikit bingung sih mau mulainya dari mana. Tapi memang, 1.500. Langkah pertama itu yang memang harus butuh nyali yang sangat besar untuk memutuskan memilih yang mana. Semua materi yang di sini bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan apa adanya, tapi yang penting adalah keberanian untuk memulai. Untuk yang ada di sini tentang makanannya, saya rasa pulang dari sini saya mungkin nambah minimal 3 kilo. Makannya banyak. Untuk cuaca enggak terlalu ekstrim sih buat saya. Tapi untuk kebersamaan dan saya sendiri heran loh, biasanya saya enggak bisa di lantai tanpa alas kaki. Tapi kok di sini saya baik-baik aja. Dan itu saya rasa pasti juga ada sesuatu yang di sini yang membuat kita semua nyaman dengan segala keterbatasan, akhirnya bisa menikmati dan bisa mendapatkan berkah yang ada di sini. Saya cuman berharap setelah ini jangan berhenti sampai di sini. Semoga ilmu dan silaturahmi kita tetap bisa berlangsung terus. Dan paguyuban yang sudah kita buat semoga benar-benar dimanfaatkan dan dihidupi untuk kita semua, termasuk saya. Nanti moga-moga saya enggak silent leader di grup, seenggak-enggaknya bisa update info dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa itu aja, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, monggo ada lagi. Oh ya, dari ibu-ibu semua ini ya. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Kesan-kesan saya dari pertama datang mengikuti pelatihan ini dengan penuh harapan mendapatkan ilmu tentang organic farm. Itu pertama kali nyaman. Datang disambut dengan ramah, mas-masnya di sini baik, semuanya senyum. Kita tuh kayak lagi ada di rumah gitu, di rumah. Pertama kali itu, kemudian yang kedua langsung kita diarahkan ke sini perkenalan. Teman-teman semua itu baik-baik semua. Saya tuh kayak lagi reuni gitu dengan teman-teman lama gitu, nggak merasa asing saya di sini. Karena kita mungkin punya visi yang sama, punya tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya kebetulan saya ditempatkan di homestay di rumah petani. Itu saya langsung jadi keluarga petani. Masya Allah, saya orang Jakarta, orang Jaksel itu yang biasa dengan di kota-kota, tiba-tiba saya langsung masuk ke rumah petani dengan kehidupan petani. Saya tadinya nggak expect, saya bisa nggak ya tinggal di sini. Ternyata Masya Allah, sambutan dari petani-petani di sini luar biasa. Saya seperti keluarga di sini. Itu tambah semangat saya untuk jadi petani. Petani itu punya mental yang luar biasa. Kemudian
lengkap itu, mulai dari ada nenek-neneknya, ada bapak-bapaknya, jadi anaknya, semua menyambut kita dengan baik. Kita jadi kayak bagian dari keluarga itu sendiri gitu. Ya alhamdulillah senang sekali saya dengan tempat di mana saya homestay itu. Kemudian lanjut, ternyata setelah sampai di sini pun sambutan dari di rumah ini gitu ya, saya anggap ini adalah rumah gitu ya, rumah kita, karena saya nggak merasa ada di tempat asing walaupun kita lagi pelatihan. Pak Bayu, keluarganya, para staf-stafnya itu luar biasa. Kita dijadikan tamu, kita diistimewakan. Kita tahu bahwa Pak Bayu itu bukan orang sembarangan. Mulai dari istrinya itu sangat mengistimewakan kita. Peduli sekali, apalagi waktu ada yang nyasar ya Pak. Itu istri dari Pak Bayu, sibuk, panik, aduh gimana ini. Begitu keluarga Pak Bayu memuliakan kita. Semoga dibalas dengan kemuliaan untuk Pak Bayu sekeluarga. Amin. Selain itu juga ilmu. Kalau ilmu kita semua tahu 100% insya Allah akan kita, saya khususnya akan mengimplementasikan, dan insya Allah juga saya akan bantu. Kita, kalau saya kebetulan lahannya ada di daerah Ciawi, memang agak berat di Jawa Barat, tapi insya Allah dengan niat kita akan membantu petani, insya Allah pasti bisa. Itu aja, terima kasih banyak. Monggo selanjutnya. Jadi kalau kata-kata ini susahnya apa menyampaikan ini, tapi karena sudah ditunjuk ketua harus siap ketua ya. Bapak Ibu, pertama kalau izinkan kami ya Bapak Ibu ya, mewakili Bapak-bapak nih. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Bayu ya, Pak KB, Pak Bambang ya, kru media sosial, Pak Oki, Pak Roni, dan semua yang terlibat di dalam hal ini, sehingga bisa tercapainya hari ini hari yang terakhir yang tidak terasa menurut saya. Semua apa yang sudah diberikan, saya pikir ini upaya maksimal dari semua bapak-bapak. Saya melihat dari kesiapsiagaan semua, siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Itu jelas saya lihat di sini. Terus yang kedua juga, pernah saya jam 2 pagi terbangun, saya ambil air panas ke ruang makan kita di atas. Ternyata Ibu Bayu ada, mau mempersiapkan makanan kita nantinya sarapan jam 6:30, bayangin. Dari jam 2 doh, itu ketemunya jam 2 saya nggak minta air panas ketepatan, karena di atas nggak ada air panas kan. Artinya apa? Saya merasakan, lah mereka total. Terus kita yang datang ini, sebaiknya total juga nanti membawa hasil apa yang sudah kita pelajari, setuju? Nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Saya pikir apa yang sudah kita dapat, dari yang kecil, saya terus terang aja, saya bekerja 27 tahun Bapak Ibu di perkebunan. Berarti nggak selesai, 27 tahun pun kurang waktunya untuk mempelajari ini. Dan ingat, pertanian itu luas Bu. Begitu saya masuk ke sini nggak semua aku tahu. Jadi apalagi yang belum pernah. Jadi jangan merasa sombong, baru tahu 1, orang udah tahu 17. Jadi dengan demikian saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, apalagi terutama ada kaum gender nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 yang nggak ada pendamping aja naik sepeda motor sanggup dari perumahan ke sini, dari warga. Saking semangatnya mereka. Masa kita imam-imam loh ini, imam kita ini yang bertanggung jawab atas keluarga dong. Mereka aja sanggup, Bapak Ibu sanggup. Kita harus sanggup nanti menerapkan apa yang sudah kita dapat dari sini. Paling tidak ada cerita baru tentang apa yang kita tahu. Apakah 3x3, 300 meter, 1005.
Itu bergantung dengan kemampuan dan kemauan kita. Tentang sawit mungkin tidak banyak yang saya tahu, tapi saya berusaha. Makanya kemarin ketua menunjuk saya sebagai ketua atau kepala divisi sawit, saya bersedia untuk men-sharing apa yang saya tahu kepada bapak-bapak semua, khususnya yang sawit dari Kalimantan dan Sumatera. Dan mungkin sebagian yang kecil saya tahu tentang pertanian yang lain, agronomi, mungkin saya bisa nimbrung nantinya. Hanya saja di grup itu nanti jangan panas-panas tai ayam. Sekarang masih semangat, seminggu semangat, begitu sebulan, dia di grup itu nonton saja, ngintip saja. Ngintip terus dia di situ. Itu udah pengalaman kami Bapak Ibu. Jadi ketika dibentuk paguyuban organisasi apapun di dalam WA itu, mari berkontribusi walaupun sedikit. Paling tidak dengan ucapan thank you, terima kasih, aku udah dapat kamu sharing. Ini sudah kita kasih. Kadang kita membuat tulisan itu nggak gampang loh. Ada risetnya juga kan. Bilangkan terima kasih juga enggak, tapi dibaca, dilirik gitu. Ini mudah-mudahan enggak kelompok kita. Amin. A3 enggak demikian. A36. Itu saking semangatnya kan. Grup A, angkatan A36 lebih baik daripada angkatan-angkatan lain. Amin. Ya kan? Nanti kita saling sharing. Kayak kemarin kita bicara kalau bisa ketuanya bisa mengundang kita, makanya sengaja ketua itu kalau bisa dari Jawa. Kemudian bendahara itu dari Sumatera. Sumatera ada Pak calon bupati, amin. Mereka, beliau ini kita tunjuk bendahara. Kemudian ketuanya dari Jawa, sekretarisnya juga dari Jawa, supaya cepat komunikasi dan koordinasinya ke BSM, itu maksudnya. Jadi kalau Kalimantan, Sulawesi yang lain, termasuk kami Palembang, ya ikut aja lah, mengalir aja lah. Ya, bagus kita bekerja di belakang layar, itu lebih bagus. Jatahnya sama. Itu. Jadi sekali lagi saya tidak memperpanjang kata-kata ini karena kita semua tarafnya dalam hal belajar. Tapi apapun ceritanya, ini kata orang Medan, apapun ceritanya yang kita pelajari ini, ayo harus ada tindak lanjutnya. Sekecil apapun itu berarti, berguna. Saya langsung terpikir, begitu saya pulang dari sini, saya mungkin istirahat 3 hari, hari keempat saya sudah buat rencana, bla 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 kiri kanan, paling tidak petani masyarakat di situ akan saya panggil. Paling tidak kalau saya bisa mengajar, teaching kepada mereka itu, paling tidak itu pahala bagi saya. Bapak-bapak juga bisa akan lakukan seperti itu. Karena apa? Karena gini, saya dulu waktu SMA payah ngomong. Tapi ketika sudah berhubungan dengan masyarakat, kalau nggak disuruh ngomong, ngamuk Pak. Karena kita mau pingin ngomong, kita nggak bisa simpan pengetahuan kita sendiri. Harus kita salurkan kepada orang lain. Kalau kita bisa berhasil, kawan kita, tetangga kiri kanan kita juga harus berhasil. BSM berhasil, A36 berhasil di kemudian hari. Ya, itu doa kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun kami nanti Pak Bambang, Pak KB, Pak Bayu dan timnya semuanya nanti akan meninggalkan tempat ini sore ini atau besok, kiranya komunikasi kita tetap terjalin Pak. Sesibuk apapun Pak Bambang, Pak KB, tolonglah dijawab WA kami. Walaupun terlambat tetap dijawab. Artinya komunikasi itu hidup gitu. Jadi kami nggak nunggu-nunggu, karena bisa dilihat Pak, begitu cek, ya, udah dibacanya nih. Tadi jam 14.02 bacanya, tapi sekarang jam 17 belum 12 balas, sudah 3 jam gitu. Jadi ini mohon kami Pak, ya sesibuk apapun bapak-bapak, mohonlah karena kami tahap belajar, kiranya bisa mengajari kami. Saya pikir itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya nanti akan memberikan apa juga sama teman saya di Palembang, ada 2 orang yang remaja ya, umur 18. Kemarin sengaja saya foto dengan bapak yang dari Purworejo, Purwokerto ya, Bapak ya, Ponorogo ya. Kita saking semangatnya, ini menjadi inspirasi bagi saya untuk saya bawakan ke teman-teman nanti supaya bisa tetap belajar di BSM. Saya pikir itu aja, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, luar biasa. Monggo. Baik, terima kasih.
Tepuk tangan dulu untuk Pak Bambang. Kurang meriah, kurang meriah. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Tepuk tangan untuk Pak KB. Sangat meriah, sangat meriah. Ya. Luar biasa Ibu dan Bapak yang saya hormati kebersamaan kita. Hanya satu kata dari saya bahwa pelatihan ini subhanallah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Bapak, mari kita buktikan. Yang pertama, mari bersama-sama kita doakan Pak Bayu beserta keluarga, beserta jajaran, semoga sehat terus. Itu doa kita setiap kita berhadapan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa kita yang berikut adalah doa aktif. Mari bersama-sama kebersamaan kita selama 1 minggu dengan beliau-beliau, kita pertanggungjawabkan kepada beliau-beliau, begitu juga kepada keluarga kita. Karena saya yakin Ibu Bapak datang dari daerah masing-masing, bukan karena siapa-siapa, tapi mari bersama-sama kita yakini ini semua dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat Ibu dan Bapak? Nah, oleh karena itu sekali lagi doa pasif kita doakan sekali lagi setiap kita komunikasi dengan Tuhan. Doa aktif kita mari kita buktikan. Kalau Pak Sinega tadi bilang bahwa kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam harus kita pertanggungjawabkan setiap waktu, langkah dan ucapan kita. Bagi bapak-bapak harus menunjukkan pada istri, pada anak kita. Begitu juga yang hari ini ibu-ibu tindak ke sini harus bertanggung jawab pada suami dan anak-anak kita. Karena mereka sayang kepada kita, mendoakan di rumah masing-masing. Sepakat Ibu dan Bapak? Untuk selanjutnya, kebetulan pada kesempatan angkatan 36 ini, saya dipercaya dan dituakan oleh Ibu dan Bapak di sini. Mari kita bersama-sama bersinergi, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tetapi dibutuhkan semua itu adalah kekompakan dan saling mengingatkan, saling sinergi untuk membuat diri kita masing-masing menjadi lebih termotivasi. Siap Bapak Ibu? Saya akan mengatakan terakhir, apakah Ibu dan Bapak bisa? Ibu dan Bapak mengatakan pasti bisa dan kepalkan tangan seerat mungkin. Apakah Ibu dan Bapak bisa? Pasti bisa. Saya ulang, apakah Ibu dan Bapak bisa? Pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak, ya monggo terakhir ini ya. Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah disampaikan kawan-kawan. Jadi saya mau kembali flashback ke belakang. Hari pertama itu saya udah ketakutan. Ini saya buka. Ngopo Mas? Tanganku ini kesemutan. Dan saya takutnya aku stroke ini. Gara-gara kalah wingi. Jadi aku diem saja Mas, diem. Jadi bahasa tubuhku itu setiap kali saya tanya itu memendam, mudah-mudahan ini hiburan saya nggak stroke. Tapi melihat hari ini, detik-detik terakhir kita berpisah bukan untuk selamanya, tapi berpisah untuk kesuksesan kita bersama ke depan. Amin. Terus yang kedua, saya mengambil kata-kata mutiara Pak Bayu. Makanya kawan-kawan di sini banyak orang besar, bukan hanya besar badannya, tapi besar angan-angannya juga. Pasti yang datang ke sini pasti angan-angannya besar, walaupun kepalanya bingung mau ditaruh kemana. Betul. Artinya begini, bahasa Pak Bayu yang saya
ingat selalu untuk menjadi besar kita tidak perlu jadi orang besar. Dan untuk menjadi orang hebat tidak perlu kita hebat. Dan untuk berdampak tidak perlu menjadi seorang penguasa atau pejabat. Ini masuk ke saya. Masuk ke saya. Artinya apa? Saya yakin mungkin banyak kawan-kawan yang datang ke sini ada yang memaksakan diri. Direwangi utang, ya kan? Direwangi jual-jual. Betul yang disampaikan Pak Naga, kalau orang Jawa Pak Ulo ini. Gitu. Kawan yang masih muda, saya yakin dia bingung untuk menerapkan mulai dari mana, saya bingung. Tapi yakin dan percayalah, apa yang kamu ingat laksanakan. Dan seperti orang tua kita ini yang dari Ponorogo, kebetulan istri saya pun dari Balong, Ponorogo. Alumni anak saya dari Gontor semua, walaupun bapak iyo bajingan, gitu. Tapi nggak mungkin kita pengen anak meniru kita, menirulah yang baik-baik saja. Makanya banyak hikmah. Jadi saya nggak salah juga mengatakan Pak Bayu nak ngomong penak, semuanya serba bisa. Dan kita dengar juga melihat Pak Bayu nak ngomong ya kepenak. Seolah-olah dia bahasanya bahasa marketing. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita menerapkan apa yang disampaikan Mbak Bayu? Tapi bahasa ketua tadi kita harus bisa dan wajib bisa. Pertanyaannya kan, bisa apa tidak? Itu keyakinan kita. Sama dengan orang politik, Mas. Artinya begini, ya, ini artinya begini. Orang politik itu akan berbicara pencitraan, kebaikan saja. Dan saya di sini sadar, maaf cakap, saya itu tahun 90 itu masih kelas sekitar kelas 4. Orang tua saya yang menyuruh tran itu saya. Saya ditinggalkan bapakku ngetran, jadi melok Pak Lekku itu kepala desa. Di situ salah yang mengabdi, melok, ya kan itu. Setelah besar saya nggak bermimpi menjadi seorang politikus. Tapi kenapa saya lari ke politikus? Karena saya pun melihat sama dengan ini ada keterkaitan. Seorang petani tanpa backup akan kesusahan untuk membawa seperti apa yang disampaikan Pak Bayu tadi. Kalau nggak bisa mengikuti politik, dia akan dimatikan. Karena akan mengganggu program-program mereka. Tapi dengan ini kita kebersamaan, kita tunjukkan membangun bangsa dan negara itu nggak harus menjadi seorang pejabat. Tadi bahasa Pak Bayu kan jelas. Untuk memberi dampak enggak harus menjadi seorang penguasa atau pejabat. Ini kita buktikan. Kita mampu. Dan saya pun akan saya buktikan. Walaupun enggak jadi wakil bupati, jadi wakil sapi, ya kan sama I terakhir kan. Kita tunjukkan apa yang betul yang disampaikan Pak Bayu. Nanti kita akan dicari oleh orang-orang yang punya jabatan. Kita tunjukkan itu. Makanya nanti kalau saya sukses, siapa yang mau datang ke Sumatera tak jemput gratis. Jemput itu saya gratis. Berak aja, ya maka jemputnya tak gratis. Makanya pulangnya keluar masing-masing. Nah, itu. Jadi dan saya ucapkan terima kasih saudara saya, orang tua saya, Mas Bambang, Mas KB dan yang lainnya, terutama kita doakan Pak Bayu selalu sehat dan panjang umur. Karena kita sadar kita masih perlu wejangan, support Pak Bayu, jangan cepet-cepet tinggalkan kami, jenengan harus awet urip. Nggih, nggak boleh sakit. Jenengan kasih support petani nggak boleh sakit.
Yang pertama yang harus nggak sakit duluan itu panjenengan. Nggak boleh sakit. Dan insya Allah seminggu nggak terasa, Pak. Aku ning kene iki ora kelengan anak, ora kelengan bojo. Bahaya toh. Bahaya, makanya saya nggak tahu karena awal niat saya tuh pengen nimba ilmu. Makanya kemarin anak nelpon itu, wes udah nggak banyak cerita. Dan di sini betul, biasanya saya naik tangga itu teko anu langsung, ini ndak ada sama sekali, tup. Tapi memang terakhir kemarin maghrib mandi itu baru merasakan dinginnya sampai gigil saya. Mau tidur gini ya, menimba apa itu sampai sebegini. Ini pertanyaan saya, ini aku yang sakit atau sungguhnya? Alhamdulillah sehat. Sekali lagi kita doakan sama-sama, kita besarkan BSM ini bersama dan mudah-mudahan BSM ini menjadi percontohan, menjadi panduan masyarakat kita dan hilangkan bahasa penyakit di Indonesia kita dan hilangkan ketergantungan dengan bahan kimia. Kinten-kinten siap napa boten? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing ora Jawa mudeng Jawa saiki. Ah ngoten. Makane kula biasa orasi, Pak. Niki termasuk alus. Kula biasanya nak orasi menggema-gema nganti viral saya dulu. Viral sampai dipanggil aparat penegak hukum. Yang penting saya kan nggak salah, saya tulus. Makanya setelah saya di luar politik tambah lemu, rambutku tambah ketel. Nah, ngoten sembah nuwun. Dan saya mendengar ada program 1 bulan, mohon nanti kita saling informasi, termasuk nanti Mas Bambang, Pak KB, saya inden duluan. Nah, saya mau all out ini, Pak. Karena berpikir begini, sawit nampaknya luar biasa, cuman kos awalnya tinggi. Kita harus merubah. Kalau semuanya sawit terus, tidak akan ada swasembada pangan untuk terutama daerah kami. Makanya kita saling support, saling mengisi bahu membahu demi ketahanan pangan bangsa Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Dan mudah-mudahan kita kumpul di sini nawaitu ibadah dan mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya kita dengarkan kata-kata hari ini dari Pak KB, monggo. Tadi mau bilang kata-kata terakhir nggak tega saya. Kayak nggak mau ketemu lagi ya. Oke, terima kasih Pak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, wabil khusus sahabat kami Pak Bang, guru kami Pak Bayu. Alhamdulillah bersyukur sekali, tentunya rangkaian acara yang 6 hari ya kita bisa lewati dengan baik. Saya lihat Bapak Ibu juga semangat luar biasa. Memang angkatan 36 ini istimewa Bapak Ibu, luar biasa ya semangatnya ya ketika nyanyi segala macam, wah jos pokoknya mantap ya. Dari kami sendiri Bapak Ibu secara pribadi tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin waktu mendampingi Bapak Ibu semua atau menyampaikan materi. Banyak hal-hal yang menyinggung Bapak Ibu semua, baik secara ucapan maupun tindakan. Dari hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan, nggih? Nah, alhamdulillah, matur suwun. Terus yang kedua Bapak Ibu, kami hanya membantu mengikat dan mengantarkan keinginan Bapak Ibu ini. Ayo kita ajukan proposalnya bareng-bareng ke Gusti Allah gitu Bapak Ibu ya. Dengan sebuah doa. Betul Bapak Ibu?
Nah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dengan ikhlas menurut kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Khususnya bagi yang muslim, mari kita baca surat Al-Fatihah ya. Oke, menundukkan kepala, kita berdoa, kita ajukan proposal kita. Bapak Ibu pengen sehat, pengen sukses, pengen berhasil, pengen membawa manfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Demikian ya. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak panjang lebar dari saya ya. Karena masih ada beliau Pak Bayu nantinya akan memberikan pesan-pesan buat kita semua untuk menapaki perjalanan kita kembali di tempatnya masing-masing supaya tidak ada lagi yang mengatakan mulainya dari mana. Ya kan? Itu yang membuat kami kudu kepiye maneh gitu kan ya kan. Kudu ngomong apa lagi kata gitu kan. Kok masih ada yang apa yang mau dilakukan gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya sekali lagi mohon maaf ya, wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.